Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gere Diarmawan Pratama, dengan 3 digit NIM terakhir 105. Kali ini saya akan menjelaskan hasil resume dari dua artikel yang tersedia di LMS, yaitu artikel yang pertama adalah dampak modifikasi algoritma round robin dalam penjadwalan CPU. Kita mulai dari pengertian dasar terlebih dahulu. Apa sih penjadwalan CPU itu? Penjadwalan CPU itu adalah bagaimana proses pengaturan jalannya berbagai program atau proses di dalam komputer agar bisa berjalan dengan efisien dan adil. Salah satu algoritma yang sering digunakan itu adalah round robin. Mengapa round robin? Dikarenakan round robin itu sederhana dan mampu membagi waktu proses secara merata. Namun, algoritma ini sendiri juga memiliki kelemahan. Jika time kuantumnya terlalu kecil, maka akan sering terjadi perpindahan proses. Kemudian, sebaliknya jika terlalu besar, maka respon sistem akan menjadi lambat. Kemudian kita akan masuk kepada bagian metode penelitian. Penelitian itu menggunakan metode systematic literature review dengan pendekatan Prisma. Penulis itu mengumpulkan berbagai jurnal yang relevan, kemudian melakukan seleksi berdasarkan kriteria tertentu, seperti ada tahun publikasi, kemudian ada juga kesesuaian topik. Dari proses tersebut diperolehlah 15 jurnal yang dianalisis untuk melihat perkembangan dan dampak modifikasi algoritma round robin terhadap kinerja sistem. Kemudian kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa banyak modifikasi algoritma round robin yang berhasil meningkatkan performa sistem. Dari hasil penelitian juga ada beberapa cara modifikasi yang dilakukan, seperti yang pertama yaitu menggunakan time quantum yang dinamis atau berubah-ubah, kemudian menggabungkan dengan algoritma lain seperti shortest job first atau priority scheduling, dan yang terakhir adalah menggunakan metode statistik atau bahkan kecerdasan buatan. Tujuan dari semua modifikasi ini adalah agar pembagian waktu itu menjadi lebih optimal, dan hasilnya pun cukup signifikan, yaitu yang pertama adalah waktu tunggu proses menjadi lebih kecil, kemudian waktu penyelesaiannya juga lebih cepat, kemudian jumlah perpindahan proses itu menjadi berkurang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa algoritma round robin yang dimodifikasi itu terbukti lebih efisien dan lebih cocok digunakan dalam sistem operasi modern. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke resume artikel yang kedua, yaitu membahas mengenai mesin virtual atau virtual machine. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu virtual machine terlebih dahulu. Virtual machine adalah teknologi yang memungkinkan kita itu menjalankan lebih dari satu sistem operasi dalam satu komputer tanpa harus menambah perangkat keras yang lain. Cara kerjanya itu menggunakan yang disebut hypervisor, yaitu sistem yang mengatur pembagian sumber daya seperti CPU, RAM, dan storage ke beberapa sistem operasi virtual. Kemudian kita akan masuk kepada metode penelitian. Penelitian untuk artikel kedua ini itu menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber seperti buku, kemudian jurnal, dan referensi lainnya berkaitan dengan virtual machine. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjelaskan konsep, fungsi, serta manfaat dari teknologi tersebut. Kemudian kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa virtual machine bekerja dengan bantuan hypervisor seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu sistem yang mengatur pembagian sumber daya seperti CPU, RAM, dan storage ke beberapa sistem operasi virtual. Teknologi ini itu memiliki banyak sekali fungsi, seperti untuk pengujian sistem operasi, kemudian ada pengembangan aplikasi juga, serta menjalankan beberapa sistem dalam satu perangkat.
Selain itu, virtual machine juga memberikan berbagai keuntungan seperti efisiensi biaya, kemudian ada fleksibilitas penggunaan, serta keamanan karena setiap sistem berjalan secara terpisah. Ada juga beberapa jenis virtualisasi, seperti yang pertama adalah full virtualization, kemudian ada yang kedua itu paravirtualization, kemudian yang terakhir adalah hardware assisted virtualization. Contoh aplikasi yang sering digunakan adalah VirtualBox dan VMware. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri itu virtual machine ini sangat penting dalam dunia teknologi saat ini karena membantu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas dan keamanan. Namun yang perlu digarisbawahi tetap virtual machine ini tetap perlu pengelolaan yang baik agar performanya tetap optimal. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Dapat disimpulkan bahwa kedua artikel di atas atau yang saya jelaskan ini itu keduanya sama-sama berfokus pada peningkatan efisiensi dan kinerja sistem komputer, baik dari sisi penjadwalan CPU maupun pengelolaan sistem operasi atau virtual machine. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.